Masih bersama saya, Sultan Rifandi, dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan kita masih bersama dengan Pak Mulyadi. Kita sudah panjang tadi ya ngebahas tentang sejarah perjuangan Konghucu, bagaimana kemudian ajarannya, strateginya, dasar-dasar ajaran dua tipe manusianya tadi ya Pak Mulyadi. Jadi saya sebenarnya suka sekali ini, jadi belajar banyak nih saya ini. Sama-sama Pak Sultan. Nah tapi itu tadi saya sudah sedikit sampaikan. Kita susah-susah berdialog seperti ini nih misalkan Pak Mul ya, merekatkan, kemudian bagaimana menjaga perbedaan ini agar tidak menjadi konflik. Tapi begitu selesai, kita lihat di beberapa sosial media itu ada aja yang provokasi tuh Pak Mul ya. Apalagi kan anak-anak muda ini emosinya tuh wah luar biasa rentan sekali Pak Mulyadi. Nah, coba bagaimana nih kita menenangkan supaya antarumat beragama ini, kalau kita ambil dari perspektif Konghucu ini tetap sabar, menjaga dari keributan-keributan tadi. Bagaimana kira-kira Pak Mul? Baik, ya memang ini kenyataan Pak Sultan ya dalam kehidupan kita saat ini, terutama kaum-kaum muda, milenial ini mudah sekali terprovokasi, apalagi dengan adanya medsos. Ya. Tentu semua ini harus dengan bijak ya, terutama kepada anak-anak muda ya. Ya, itu tadi saya katakan bagaimana orang tua, peran orang tua di rumah, kemudian pendidikan di sekolah, guru dalam hal ini ya, memberikan satu pendidikan yang memang betul-betul bisa menyentuh kepada mereka ya. Kalau dalam Konghucu sangat jelas diajarkan ya, apa yang diri sendiri tidak inginkan janganlah diberikan kepada orang lain. Nah, itu menjadi golden rule dalam ajaran Konghucu ya. Artinya kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kita jangan menghina orang lain, baik secara langsung maupun secara medsos. Nah, itu jangan dilakukan, karena kamu tidak mau kan kalau orang lain melakukan itu terhadap dirimu. Betul. Jadi selalu kita ini mengukur kepada diri kita. Nah, itu terus harus kita tanamkan kepada anak-anak, ya, sehingga mereka tidak akan berbuat hal itu. Itu sebagai rambu ya dalam ajaran Konghucu itu. Tapi kemudian kan yang kedua, Pak, silakan. satu lagi. Ada yang namanya 4 pantangan. 4 pantangan. 4 larangan ya. Dari Konghucu, ajaran Konghucu. 1, apa yang tidak baik, tidak pantas, jangan dibicarakan. Apa yang tidak pantas jangan dibicarakan. Jangan dibicarakan. Kami menerjemahkan yang tidak susila. Yang tidak susila itu artinya tidak pantas, jangan dibicarakan. Ini menjadi larangan ya? Ya, yang pertama. Kemudian jangan didengar. Ya, jangan dibicarakan, jangan diucapkan, jangan didengar. Ya, sesuatu yang tidak perlu itu tidak perlu. Boleh dengar lewat, tapi jangan diteruskan gitu loh. Kalau orang ngomong negatif, tidak baik, provokator, ya sudah asal dengar saja. Jangan dilanjutkan, stop. Kan begitu ya. Nah, kita jangan membicarakan, jangan mendengarkan ya. Kemudian yang lebih penting lagi sebetulnya adalah tadi selain bicara, diucapkan, didengar, jangan dilakukan. Ini lebih-lebih lagi. Ini yang lebih tegas ya. Jadi kalau kamu melakukan itu, ya itu tadi. Mungkin dalam agama lain dikatakan dosa ya. Dosa. Nah, begitu kan? Nah, kita akan merasa bersalah. Akibat kesalahan kita yang itu kecil menurut kita. Dan itu berakibat fatal. Maka rambu ini menurut saya harus terus-terus kita tekankan. Jangan bicara, jangan dengarkan, jangan lakukan. Jangan lakukan, jangan ucapkan. Hal-hal yang katakanlah bisa membuat sesuatu itu menjadi kacau balau. Jadi ini rambu. Larangan yang tegas dari Konghucu sebenarnya ya. Itu kan ajaran-ajaran yang sangat amat menyejukkan ya. Dan kami rasa bisa diterapkan untuk siapapun ya, karena ini universal begitu. Kalau semua orang menyadari itu, sebetulnya tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Ya kan? Iya, betul. Bahkan kami ditegaskan lagi, yang tidak baik dari depan jangan dilanjutkan ke belakang. Yang tidak baik dari kiri jangan dilanjutkan ke kanan. Begitu juga yang tidak baik dari atas jangan dilanjutkan ke bawah. Semua sudut itu sudah ditutup yang tidak baik ya. Tapi kebaikan harus disebarluaskan sebanyak-banyaknya. Itulah Konghucu mengajarkan itu. Itu luar biasa sekali. Artinya memang kalau kita ikuti rambu itu sebenarnya ya, dan tidak saya perlu. Saya kira di semua agama pasti ada. Pak Sultan ya, tinggal bagaimana kita mendidik anak-anak milenial ini tentu dengan bahasa mereka, yang bisa mereka cerna. Nah itu dia, masalahnya kan tantangannya ini di era teknologi ini,
kontrol itu benar-benar hanya terjadi dalam diri doang, Pak Mul. Jadi keluarga mungkin luput pengawasan, guru mungkin luput pengawasan. Itu bagaimana, Pak Mul? Ya, artinya kita tidak bosan-bosan ya mengingatkan, memberitahukan seperti itu. Mudah-mudahan kalau sudah terbentuk pondasi yang kuat, dia tidak akan mudah tergoyahkan, tidak mudah terpengaruh. Justru pondasinya tadi saya bilang, ya dari sejak usia dini nih, TK, SD itu harus kita tanamkan dulu. Itu paling yang penting. Kuat. Ya. Istilah golden age-nya itu di situ ya kira-kira yang. Ya termasuk tadi Pak, bagaimana dia bertoleransi kepada orang lain harus kita mulai dari TK, usia dini tadi ya, SD. Harus Pak. Sebab kalau tidak mereka nanti akan sempit cara pandang. Justru kalau kita ajarkan toleransi udah gede-gede seperti ini agak terlambat. Agak terlambat ya Pak Mul ya? Kalau menurut saya begitu. Bagaimana tapi caranya itu Pak ya? Ya kami sekolah nasional ya, guru kami beragam juga, siswa kami beragam juga. Tapi kami selalu menekankan hal-hal yang tadi, jangan kita terkotak-kotak, saling menghormati, menghargai. Artinya kan kalau misalkan kita lihat dari metode ke anak-anak kecil tadi ya, anak-anak balita dari itu kan juga pendekatannya harus beda. Betul. Contoh-contohnya yang konkret adalah ketika ada hari raya keagamaan, kita rayakan bersama-sama. Ini loh perayaan Lebaran, yuk anak-anak begini. Gurunya menjelaskan makna hari raya itu. Ketika Imlek, nah Konghucu dijelaskan juga. Bukan justru diharam-haramkan. Tidak. Haram itu hukumnya untuk kemudian ikut. Ya. Bahkan Harusnya haram kita untuk mengucapkan itu. Misalkan. Itu gimana ya, kembali lagi ya, kami tidak bisa mengomentari itu. Kembali lagi kepada tokoh-tokoh agama masing-masing. Kalau kami dalam hal ini toleransi beragama itu ya harus kita bangun ya. Bahkan hari rayanya dirayakan bersama-sama. Dirayakan bersama-sama. Memperkenalkan paling tidak ya, seperti itu. Artinya tidak ikut merayakan bukan berarti ikut meyakini tidak, kira-kira. Tidak sama sekali. Itu luar biasa. Artinya pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Mul itu bukan hanya untuk diterapkan oleh Konghucu. Betul. Saya pun ini mendapatkan banyak sekali ilmu nih dari ajaran yang disampaikan. Inilah ajaran yang universal. Oke. Pesan terakhir mungkin ingin disampaikan ke para milenial, para penduduk, khususnya mungkin yang di Papua atau di seluruh Indonesia, Pak Mul. Silakan Pak Mul. Ya, untuk generasi milenial ya, ini sebetulnya sangat penting sekali ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat kaya raya. Kemudian negara yang juga mempunyai SDM yang besar, jumlah penduduk yang besar, dan yang paling penting adalah jaga persatuan dan kesatuan. Itu yang paling penting, ya. Kenapa? Karena kita walaupun berbeda-beda tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar bagi kita untuk tetap bersatu menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju. Pancasila adalah dasar negara kita. Dasar itu negara saya yang paling penting. Fondasi kita. Fondasi kita. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Mulyadi. Sama-sama. Ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali insight, dan kita belajar tentang bagaimana perjuangan Pak Mulyadi bisa sampai seperti sekarang ini, bisa menciarkan gitu ya Pak Mulyadi ya, dengan segala macam perjuangannya. Tentu apa yang dibicarakan oleh Pak Mulyadi kita bisa, harapannya kita bisa terapkan ya Pak Mulya. Bukan hanya untuk kalangan Konghucu saja, tapi kita sebagai anak-anak muda, sebagai masyarakat Indonesia berkewajiban untuk menjaga. Betul. Bukan hanya tugas Pak Mul, tapi tugas seluruh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia wajib hukumnya menjaga kerukunan umat beragama. Dan tentu saja kita berdiskusi seperti ini juga menggunakan protokol kesehatan agar supaya kita bisa ditenangkan secara keimanan. Juga bisa selamat dari secara kesehatan. Masih pandemi ini Pak Mul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Mulyadi. Tentu saja kita masih akan ada dialog-dialog lainnya. Tentu harapannya dengan Pak Mulyadi juga. Dan tetap saksikan acara Interfaith ini karena akan ada banyak sekali pembicaraan-pembicaraan, dialog-dialog yang bermanfaat. Jadi jangan pindah channel ya, jangan pindah program. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Mulyadi dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan. Tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.